Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kitab Fathul Mu'in bab sholat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wal mafrudatu ainiyatu khamsun fi kulla yaumin wa lailatin. Dan difardukan secara fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah suatu kewajiban yang melekat pada setiap individual. Jadi fardu itu ada dua macam. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, sedangkan fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang boleh diwakilkan, ataupun ketika salah satu orang sudah melakukan maka sudah gugurlah kewajiban dari orang-orang yang lainnya, seperti sholat jenazah. Untuk hukum yang fardu ain, sholat yang dihukumi fardu ain itu ada khamsun, ada 5. Seperti yang kita ketahui, fi kulla yaumin wa lailatin, yaitu dalam satu hari satu malam, ma'lumatun, yang diketahui minadzaini bidharuratin, yang diketahui secara pasti di dalam agama Islam. Sholat fardu seperti yang kita diketahui bahwa sholat fardu ada 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan itu dihukumi fardu ain seperti yang kita bahas tadi. Maka setiap individual harus melakukan sholat secara sendiri-sendiri. Maksudnya sholat itu harus kita lakukan diri sendiri, tidak boleh diwakilkan. Fayakfuru jahiduha, maka dihukumi kafir jahiduha bagi orang yang menentangnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Seseorang yang menentang tentang kefarduan sholat, maka dia dihukumi kafir. Makna dari menentang jahiduha, menentang di sini adalah dia tidak mengakui bahwa sholat itu wajib. Dia menganggap mungkin berkata bahwa sholat itu tidak penting, atau dia mengatakan saya tidak perlu sholat, sebagai umat muslim saya tidak membutuhkan sholat, ataupun dia mengatakan sholat itu tidak wajib, atau yang lainnya, dia menentang, maka dia dihukumi kafir. Beda dengan seseorang yang tidak melakukan sholat, tapi dia masih menerima, ataupun dia masih tahu atau masih mengakui bahwa sholat itu wajib, hanya karena dia tidak melakukan karena mungkin malas atau sibuk atau yang lainnya. Maka seseorang yang seperti ini tidak dihukumi kafir, tapi tetap berdosa, tapi dia tidak dihukumi kafir. Sedangkan orang-orang yang menentang dengan kefarduan sholat, maka dia dihukumi kafir. Nah, seseorang yang menentang tentang kefarduan sholat karena dia dihukumi kafir, maka ketika dia meninggal, maka dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak boleh disolatkan karena dia berstatus kafir. Maka ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan, apakah orang yang tidak sholat, tidak pernah melakukan sholat, boleh disolati? Nah, ini tergantung konteksnya. Seseorang yang menentang, dia tidak boleh disolatkan. Akan tetapi ketika dia tidak melakukan sholat, tapi dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib, harus dilakukan, tapi karena saya masih sibuk, mungkin saya belum mendapat hidayah mungkin, atau mungkin malas, dia tetap berdosa, tapi dia tidak dihukumi kafir. Kalau urusan neraka ataupun disiksa, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebaiknya kita tidak menjustis ataupun mendakwa seseorang bahwa kamu neraka, kamu surga. Itu sama sekali bukan hak kita. Itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sering menjustis seperti itu, seseorang yang mengatakan bahwa kamu neraka, dia seolah-olah menjadi Tuhan. Maka dia melakukan kesombongan yang sangat besar. Walaupun dia beribadah dengan tekun, maka Allah tidak meridhoi dirinya, karena dia
seolah-olah ingin menjadi hakim, padahal hakim yang seadil-adilnya hakim itu adalah Allah, yang berhak mensurgakan seseorang, yang berhak menerakakan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kita lanjut di pembahasan berikutnya, masih bersama kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.